Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Bapak Agus Zulbai SPD MM, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Marliana A, beserta teman-teman kelompok yang akan menjelaskan materi yang berjudul perusahaan asuransi, yaitu Cindy Septriana, Upriani, Mardiana, Husnul Mawa, Amelia Yunita, beserta Guswan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke teman-teman yang akan menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yunita, NIM 22-1931-028. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama, yaitu latar belakang. Pada saat ini, bahaya kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia, sehingga kemungkinan terjadi resiko dalam kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi, tentu saja membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu, banyak orang yang mengambil cara sistem untuk dapat menghindari resiko kerugian dan bahaya tersebut, diantaranya adalah asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dengan NIM 221920977. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, di mana pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas resiko tertentu. Dalam hal ini terjadi kerugian atau kejadian yang telah ditentukan dalam pihak perjanjian. Pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Marliana A dengan NIM 22-1930-999. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asuransi, di mana asuransi telah ada sejak zaman kuno, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pada zaman kuno, masyarakat telah mengembangkan praktik asuransi untuk melindungi diri mereka dari risiko yang tidak terduga. Salah satu contoh awal asuransi adalah di Mesir kuno, di mana pedagang maritim membentuk kelompok untuk membagi risiko kehilangan kapal dan kargonya. Mereka akan menyumbangkan sejumlah uang ke dalam dana bersama yang akan digunakan untuk menggantikan kerugian jika ada anggota kelompok yang mengalami kecelakaan. Para pedagang akan membentuk kelompok asuransi untuk melindungi kapal dan kargo mereka. Jika ada anggota kelompok yang mengalami kecelakaan, mereka akan mendapatkan kompensasi dari dana masyarakat. Selama abad pertengahan, asuransi berkembang di Eropa. Pada abad ke-14, perkembangan perdagangan maritim membawa risiko yang lebih besar bagi para pedagang. Untuk melindungi diri mereka, pedagang membentuk asosiasi kapal di mana mereka akan membayar premi untuk mendapatkan perlindungan jika kapal mereka hilang atau rusak. Asuransi berkembang lebih lanjut dengan munculnya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika pemimpin keluarga meninggal dunia. Sementara asuransi kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran. Seiring berjalannya waktu, peran asuransi dalam melindungi individu dan bisnis dari risiko semakin penting. Asuransi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern kita, memberikan perlindungan finansial dan ketenangan pikiran bagi banyak orang. Baik, itulah tadi penjelasan materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi asuransi. Jadi fungsi yang pertama itu adalah sebagai sumber dana investasi yang berasal dari premi yang disediakan untuk membayar klaim dan pendapat jasa. Dan fungsi yang kedua itu adalah sebagai mekanisme untuk membuat tiap peserta membayar kontribusi dana dengan adil. Dan yang ketiga itu adalah sebagai wadah dana bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upriani dengan NIM 221920-963. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis asuransi.
Terdapat 6 jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi jiwa, yang kedua asuransi pendidikan, yang ketiga asuransi kesehatan, yang keempat asuransi kredit, yang kelima asuransi kendaraan, dan yang keenam asuransi perjalanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Yang kedua, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini merupakan gabungan antara proteksi asuransi jiwa ditambah dengan instrumen pasar uang. Asuransi pendidikan akan menjadi biaya pendidikan anak bila nanti orang tua tidak dapat lagi mencari nafkah karena meninggal dunia atau cacat total. Yang ketiga, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan jenis perlindungan asuransi yang menanggung biaya medis, bedah, obat-obatan, dan sejenisnya untuk tertanggung atau pemegang polis. Dan salah satu asuransi kesehatan adalah kehadiran BPJS Kesehatan yang menjadi alasan utama meningkatnya cakupan asuransi kesehatan di Indonesia. Yang keempat, asuransi kredit adalah bentuk pertanggungjawaban dari pihak asuransi kepada kreditur. Apabila debitur tidak bisa melunasi pinjaman, ini sama halnya dengan kegiatan berinvestasi. Asuransi kredit juga penting untuk melindungi aset di masa depan. Dan yang kelima, asuransi kendaraan. Yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Dan yang keenam, asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Manfaat memiliki asuransi. Yang pertama itu mendapatkan perlindungan finansial, yang kedua itu sebagai investasi masa depan, dan yang terakhir yaitu ketentraman hati. Maksud dari ketentraman hati yaitu beberapa kekhawatiran terkait risiko finansial dapat teratasi dengan memiliki asuransi yang tepat. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi yang berjudul Perusahaan Asuransi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.